Pemirsa Sulut Timur Media yang kami cintai, pada saat ini ada beberapa hal yang mau kita bahas, terutama terkait hak pengelolaan lahan di wilayah selatan, di 4 desa di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Ya. Nah, isu ini mencuat belakangan di saat ada pembangunan jalan menuju Golomuri. Ya. Pasalnya masyarakat banyak yang kemudian menuntut ganti untung terhadap lahan yang digunakan untuk pembangunan, Ya. tetapi pemerintah belum bisa memberikan. Salah satu alasannya adalah karena lahan tanah yang mereka tempati adalah lahan HPL. Sebelum itu sebenarnya persoalan ini sudah mulai muncul. Banyak orang yang kesulitan mengurus legalitas tanahnya. Ya. Atau kemudian ketika mereka mau menjual, bertransaksi terhadap lahan yang sudah jelas, menjadi sulit kemudian karena pertanahan agak keberatan untuk memproses berkas mereka. Karena alasannya lahan tersebut masih simpang siur bahwa apakah itu lahan milik warga atau lahan HPL. Nah, bersama saya hari ini ada tamu yang sangat spesial. Siap, Bung Bang. Syukur Abdullah. Yes, ya. Nah, Bung Syukur ini warga di 4 desa itu ya? Iya, warga terdampak lah. Warga terdampak ya, Bung Syukur Abdullah. Dan tanahnya nggak bisa diapa-apain sekarang, selain ditinggali dan ditempati, nggak bisa buat legalitas ya? Iya, sudah nggak bisa di ngapa-ngapain. Jadi hampir seluruhnya SHM kita proses awal itu ditolak oleh BPN hari ini, Pak. Tahun berapa di membuat SHM itu kemarin? Terakhir ini mencuat ke publik ya sekitar tahun 2022, dan ada beberapa contoh termasuk saya punya juga, ada saudara juga di Lambul. Nah, jadi begitu mereka proses alas hak ya, surat perolehan yang diambil dari desa itu kemudian dibawa ke pertanahan ya. Itu jawaban pertanahan? Jawaban pertanahan ya, jadi tanah yang Bapak urus SHM hari ini adalah sudah masuk pada kategori HPL. Jadi kita dikagetkan dengan situasi itu, Pak Iron. Ya, jadi kenapa hari ini kita dikagetkan? Jadi apa ya? Kita mencari tahu apa soalnya. Jadi HPL ini apa? Hak pengelolaan lahan atas nama negara, jadi menghalangi seluruh proses SHM warga Indonesia. Iya, begitu. Berarti relatif tidak bisa nih, misalkan Ya. ketika mau jual tanah ke pihak lain untuk legalitasnya. Ya, soal jual tanah itu soal kemudian lah, Pak Iron, entahlah. Tetapi bagi kita adalah proses SHM itu ya begitu penting untuk dilakukan. Mungkin saja saya contohnya, saya orangnya nggak suka jual tanah, Pak. Tapi saya suka surat tanah-tanah saya dan seluruh warga 4 desa itu, baik Waloka, Desa Timunampar, Guloponggo, dan Macang Tangga. Jadi ini kan sertifikat ini kan bagian dari kategori surat berharga. Dengan surat berharga semacam sertifikat itu ya bisa mengajukan modal usaha di bank, atau di lembaga perbankan lainnya. Kemudian bukan untuk dijual, dari modal usaha itulah kemudian kita buka usaha lain untuk dikembangkan. Lantas setelah misalkan dengan kondisi yang demikian, Pak Syukur, tahu tidak kenapa itu, kapan itu di HPL-kan itu lahan itu? Menurut informasi itu? Begitu informasi yang kita dengar ini mencuat tahun 2022 ini di awal-awal Mei lah. Jadi saya juga dengan teman saya coba untuk mendiskusikan ini, Pak Tony, sarjana hukum. Jadi apa sih masalah ini? Jadi kita cari tahu benar enggak. Jadi Bung Syukur ini mengetahui bahwa, ini kok tiba-tiba HPL ini, misalkan itu, sejak kapan baru tahunya? Gitu. Apakah sejak dari dulu memang tahu bahwa itu tanah itu sudah di HPL-kan? Ataukah baru tahun 2022 itu baru tahun 2022, Pak Iron. Nah, kenapa saya harus tanya itu? Karena ini, setahu saya daerah 4 desa itu kan udah kampung tua semua. Bahkan kalau kita ngomong sejarah nih, Burak itu salah satu pusat kan, Kodalewaan di Manggarai Barat, Dalung Burak ya. Dan itu tercatat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kaget tanah-tanah kampungnya
tempat mereka tinggal, situs, alat misalkan tempat-tempat bersejarah mereka, Ya. itu jadi HPL. Ya, Ini kan menurut saya ini kok celaka gitu, Ya, gitu. ya kecelakaan sejarah persisnya, Pak Heron. Ha. Jadi ini sepertinya persoalan ini diendap begitu lama ya. Jadi saya coba untuk mengatakan, apa sih HPL? HPL ini kan begini, jadi mensertifikat seluruh tanah warga 4 desa itu. Jadi ini mencuat di awal tahun 2002. Jadi setelah dicari tahu data-data itu persis yang sama, bahwa memang kategori HPL ini adalah, jadi dia gempelan bahwa negara itu sudah mensertifikat tanah itu. Ya pantas saja kita punya SHM itu ditolak, kan begitu. Dari atas dasar itulah kita sepakat dan merancang ya membuat wadah yang namanya Aliansi Mamba ya, Aliansi Masyarakat Adat Murang Persatu. Jadi kita atas isu-isu, atas fakta empirik yang kita dapat, lalu kita mencoba, lalu ini harus dilawan. Ini semacam apa ya, bentuk ketimpangan, bentuk memperkusi hak, bentuk ketidakadilan, tetapi kita tidak boleh bergerak sendiri. Ya makanya saya bilang ya, kami dan teman saya Pak Tony coba untuk menginisiator pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Murak Persatu atau disebut Aliansi Mamba. Jadi dari situ coba untuk kita menggali gagasan, pernah nggak dulu di bawah wilayah Kedaluan pernah menyerahkan tanah seluas 3.620 hektar itu pada negara. Tapi faktanya setelah kami gali sejarah dari seluruh orang tua dulu, belum pernah menyerahkan tanah seluas itu. Tetapi orang tua Murak, tokoh adat dan tokoh yang tergabung pada masa itu, dia dari penjelasannya secara historis bahwa mereka hanya pernah menyerahkan tanah seluas 209 hektar untuk translok hari ini. Seperti yang ditempati oleh saudara-saudara kita di wilayah transmigrasi yang ada di masyarakat. Penelitian terhadap sejarah itu sudah dilakukan oleh Mamba ya? Ya sudah, bahkan kita sudah buat ya studi akademiknya tentang historical tanah-tanah itu, tentang historical sejarah wilayah Murak dan kontradiktif tentang keberadaan HPL itu, malah kita buat dalam sebuah bab penulisan bahwa memang kembali ke pertanyaan Pak Iron tadi, apa sih Murak itu? Murak itu ya semacam wilayah Kedaluan. Jadi saya coba memperjelas sedikit. Bukan semacam, memang wilayah Kedaluan. Wilayah Kedaluan. Jadi wilayah Kedaluan yang tergabung dalam Kerajaan Manggarai pada masa itu ya kurang lebih 38 wilayah Kedaluan. Dan secara historis sejarah mengatakan Murak itu adalah salah satu wilayah Kedaluan. Jadi kalau ditarik ke sini, Kedaluan dimaksud itu adalah hari ini disebut adalah satu kesatuan struktur masyarakat adat. Jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Jadi kalau struktur masyarakat adatnya jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada, dengan sendirinya pemukiman itu menjadi pemukiman tua. Nah, lalu pertanyaannya hari ini ya ke negara, Kementerian Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Lo buat sertifikat itu dari mana? Oh, orang tua kita, saya sebagai orang yang dilahirkan di Murak belum pernah menyerahkan ke negara penjelasan orang tua saya yang melahirkan saya ke negara seluas 3.620 hektar. Nah kalau orang tua menyerahkan 3.620 hektar itu sama menyerahkan 4 desa wilayah itu, kan itu logikanya kan nggak masuk akal itu Pak. Ya, dan baru yang menarik kan gini, di situ kan ada kuburan leluhur, situs-situs adat. Kalau diserahkan ke negara itu gimana? Gitu kan? Iya, kan nggak masuk akal. Oke, berarti ini kan ada satu ruang kosong, ada satu pertanyaan besar ya terhadap ini sebenarnya Pak. Pak Syukur. Dan mungkin ini saya mungkin lebih ingin menggali lebih jauh sebenarnya Pak Syukur soal persoalan bagaimana tanah itu bisa diberikan. Dan kabarnya teman-teman Mamba ini kan udah pulang dari kementerian. Siap Pak. Mungkin di sini juga kan ada divisi hukum. Jadi terus terang Pak Iron, jadi ini nanti Aliansi Mamba ini kan ada ada 2 bidang item penting yang ada di dalam. Ada teman saya Pak Tony nanti di divisi hukum, saya sendiri terus terang sebagai orang internal dalam 4 desa yang terdampak itu masuk pada bidang pengkajian. Nanti kita buat pembedaan masing-masing. Jadi saya lebih kepada pembedaan non-litigasinya saja. Soal litigasi, soal hukumnya nanti itu domainnya saya punya teman-teman Pak Tony dan aku. Saya tadi untuk juga saksikan kita ngobrol dengan salah satu korban terdampak ya dari divisi pengkajian dalam organisasi Mamba. Betul. Pak Syukur Abdullah. Pak Syukur Abdullah. Seperti kita ketahui tadi bahwa
Ya, mereka juga bingung. Ya. Kok kaget-kaget, rumah, kebun, Ya. kuburan, Tempat tinggal. tempat tinggal, Ya. jadi milik negara semua, HPL Ya, semua. ya, Padahal milik negara itu muncul belakangan. Kan gitu toh. Rakyat yang memberikan dia Ya. lahan. Nah, yang saya mau tanya ini sebenarnya nih Om Tony. Omong HPL ini sendiri, ini gimana sih sebenarnya sampai gitu? Kadang rakyat kan kadang Ya. bingung aja, atau mungkin ada kesalahan administrasi atau apalah gitu. Ya. Oke, baik Bang Iron. Ya. Sebelumnya saya menyapa pemirsa Sulu Timur TV ya. Iya, Sulu Timur Media. Oh, Sulu Timur Media ya, yang ada di rumah semoga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi terkait dengan pertanyaan pengantar dari Bung Iron tadi adalah terkait dengan HPL di 4 desa itu. Di pembicaraan sebelum di media online saya mencoba membangun tagline bahwa HPL 4 desa di wilayah Desa Macan Tanggar, Desa Warokat, Desa Timur Dampar, dan Kelopongkor itu syarat cacat administrasi. Dan ini dosa siapa? Gitu. Karena bagaimanapun bicara HPL ini, ya mau dan tidak mau, dan suka atau tidak suka, bahwa itu sudah disertifikatkan. Terlepas dari ada dalil dari masyarakat adat setempat bahwa kami tidak pernah tahu soal HPL ini. Kemudian ujuk-ujuk di tahun 2022 awal ya digegerkan dengan hadirnya HPL ini yang kemudian berdampak terhadap tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap objek-objek tanah yang ada di wilayah 4 desa itu, baik dalam proses pengurusan permohonan sertifikat ya, proses jual beli misalnya, dan perbuatan hukum lainnya termasuk izin usaha ya di dalam wilayah HPL itu gitu. Pada tahun 2022 awal. Ya, padahal ya itu kondisinya. Itu kondisi fakta ya hari tapi ini. yang saya pengen tahu dari Tony sebagai selaku divisi hukum Ya. dari komunitas masyarakat Mamba ini, Ya. bahwa kan udah ada sertifikat tuh. Ya. Nah, tentu orang tidak terbit sertifikat begitu saja. Ya. Pasti ada proses administrasi awal. Ya. Nah, dan saya juga dapat data Om Tony, Ya. bahwa ada satu dokumen Ya, betul. penyerahan dan itu ditandatangani Ya. mungkin oleh leluhurnya Pak Syukur Abdullah juga yang Ya. menandatangani itu. Betul. Gitu. Ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya kondisi duduk perkaranya gitu? Ya. Jadi persis apa yang disampaikan oleh Bang Iron bahwa HPL ini kan klaim dari pemerintah tidak lepas dari adanya penyerahan oleh wilayah terdahulu, yaitu saya membaca beberapa dokumen itu seperti penyerahan fungsionaris wilayah ya di beberapa desa dan beberapa anak kampung pada saat itu. Yang memang kalau kita mengacu kepada beberapa dokumen hukum itu tentu lebih membuat kita semakin bingung lagi gitu, karena tentang penyerahan penyerahan tanah wilayah itu kepada pemerintah daerah Manggarai dari 2 Manggarai pada saat itu kemudian diserahkan Kementerian Perambah ya pada saat itu kan tidak jelas dia punya objeknya, dan juga substansi penyerahan itu juga kalau saya mengacu kepada penyerahan itu ya itu kan ada desa-desa yang disebutkan secara spesifik di dalam penyerahan wilayah itu gitu pada tahun 1990 ya. Zaman Bupati Manggarai Zaman Payok. Bupati Payok Ya. yang kemudian dikonversikan dalam bentuk SK ya, pengukuhan itu, yaitu malah disebutkan di situ bukan tentang Macan Tanggar, tapi mulai dari Desa Batu Ngeleak ya. Pak Iron tahu kan Desa Batu Ngeleak itu ya. Terus yang kedua Desa Gorang. Iya. Terus Desa Gologilas ya. Diikuti dengan Desa Warlok apa ini di dalam Gorontalo. kota Gorontalo ya. Kemudian Desa Macan Tanggar dan Warloka. Itu di dalam penyerahan wilayah itu ya. Kemudian dikonversikan dalam bentuk SK penyerahan pada tahun 91 gitu. Nah, di dalam itu juga hampir tidak disebutkan tentang
luasannya kan gitu, dan juga Hanya sebut batas-batasan. lengkong aja. Sebatas lengkong-lengkong gitu, lengkong A, lengkong B, lengkong Iya, C. iya, saya baca Ya, dokumen itu. sehingga mengacu kepada syarat proses perbuatan hukum ya, dalam konteks hukum agraria itu kan ada namanya syarat terang dan terbuka ya, jelas dia punya luas objeknya, batas-batasnya kan gitu, sehingga kemudian tidak berdampak kepada pemilik hak lain gitu yang ada di sekitar itu. Tapi yang terjadi di dalam itu kan secara garis besar substansinya itu ya menyerahkan dalam garis besar ya, sebut ke desa dan lengkong lain sebagainya, tapi spesifiknya tidak menjelaskan tentang luasannya. Oke. Nah, katakanlah kalau mengacu pada itu dengan hadirnya HPL yang kemudian membawa 4 desa ini, ya bagaimana dengan itu pertanyaan kemudian kalau kita mengacu pada itu, bagaimana kemudian dengan desa Watunglek kan gitu, dengan desa Ngorang, desa Bolobilas, Baroka dan sekitarnya itu kan kok tidak ada urusannya gitu. Sehingga terhadap konteks ini ya kalau Pak Iron tadi itu kan ada penyerahan ya, kalau mengacu penyerahan itu ya saya rasa itu tidak berdasar gitu. Makanya saya di dalam pembicaraan lain ya ini kan kekeliruan kalau bahasa yang saya pakai yang sangat ekstrem ini kan adalah dosa pemerintah masa lalu, pemerintah Manggarai pada saat itu yang kemudian salah mendisposisi surat yang merekomendasikan. Atau bisa juga hal yang lain. Misalkan gini, saya juga kadang berpikir gini, kan kenapa itu penting buat saya harus bertanya soal itu? Karena sangat tidak masuk akal sih sebenarnya. Masa andai pun soal administrasi, faktanya surat ini orang tua ini tanda tangan, kan itu. Faktanya mereka tanda tangan, artinya kan mereka dengan tahu dan mau nih. Lalu kemudian kalau mereka bilang bahwa ya kami tidak mengerti pada saat itu. Ini juga ada tokoh-tokoh. Saya sebut aja di almarhum misalkan ada berapa tokoh ya. Bapak Lutanis juga ada pada saat itu. Bapak Anton Antam ada namanya di situ yang menandatangani. Kalau tidak salah ya di situ sebagai tokoh pada saat itu. Tentu orang-orang ini kan orang tua kita. Yang juga pasti memikirkan tidak mungkin lah masa kampung mau diserahkan kan gitu toh. Kampung kuburan diserahkan. Nah, saya malah mendengar isu ya. Saya malah mendengar isu gini. Dulu katanya kabar burung ya, katanya dulu pemerintah punya program tuh, bahwa ingin membangun daerah irigasi. Orang bilang membangun lempor kedua. Entah karena apa, syarat untuk agar program itu jalan, harus masyarakat harus menyediakan lahannya, diserahkan kepada pemerintah untuk HPL. Nah, lalu setelah diserahkan, programnya nggak jadi. Nah, lalu masyarakat juga menganggap bahwa karena tidak jadi berarti ya tidak perlu urus administrasi. Mungkinkah begitu atau bagaimana ini? Atau jangan sampai kalau saya melihatnya ini kan asumsi ya. Asumsi kabar burungnya gitu yang asumsi kalau mengacu ke beberapa dokumenter itu tentang penyerahan wilayah kan gitu. Memang substansi pada saat itu kan tentang irigasi by Messi kan gitu. Sehingga itulah yang kemudian tidak salah ya Bung Iron sampaikan itu. Ini kan asumsi-asumsi kita itu. Lalu korelasinya dengan HPL hari ini apa gitu. Dan itu yang menjadi pertanyaan kritis kita. Ya kalau bicara irigasi pada saat itu, saya kira ini kan program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu, sangat baik kan gitu. Kemudian ada juga transmigrasi sebagai bentuk dukungan terhadap adanya irigasi ini kan tentu membutuhkan lahan kan gitu. Saya kira lagi pula gini Bang Iron, kita tahu kan di masa-masa Orde Baru, ya kita jangan bicara soal surat tentang bagaimana kemudian ulayat atau masyarakat di situ menyerahkan haknya, karena pada saat itu ya dalam tanda kutip kan pemerintah itu dianggap benar saja dalam segala aspek itu. Itu yang saya lihat ya. Akan tetapi mereka tidak melihat bahwa ya kita berbicara hidup bernegara ini kan ya ada pemerintah di situ ya, ada kemudian masyarakat adat ya, kemudian ada instrumen atau aturan-aturan hukum ya. Paling tidak kan 3 norma penting ini ya, atau 3 aspek penting ini ya dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan. Tapi faktanya pada zaman itu ya masyarakat kan jangankan bicara transmigrasi, bicara HPL ya. HPL itu kan saya kira ya suatu hal yang baru Pak Iran, Pak Bung Iron. Karena ini kan terus terang kita advokasi soal HPL ini kan butuh waktu juga Bang. Mulai dari bagaimana kami kemudian mengadvokasi seperti yang diwawancarakan sebelumnya ke narasumber sebelumnya melalui aliansi namanya Aliansi Masyarakat Adat Burak Bersatu itu.
Jadi pemahaman masyarakat tentang HPL saya tidak paham. Gitu. Oke, it's okay lah. Itu sejarah masa lalu. Itu sejarah masa lalu. Lalu kini, saat sekarang. Oke. Kalau saya lihat kronologinya nih, Ya. dia mencuat pada saat selatan ini lagi dibangun pembangunan megah. Ada yang berasumsi begini, sebenarnya isu HPL ini itu isu dibuat-buat aja lah. Kenapa? Karena mungkin pemerintah lagi takut ganti rugi misalkan. Nah ini asumsi ini, gitu. Nah sehingga dibuatlah ini, lalu masyarakat dikunci dengan itu. Nah dan kebetulan teman-teman ini kan udah pulang dari Jakarta, udah tanya kan. Di mana itu? Apakah ada kesan begitu atau gimana itu? Ya, kalau mengacu kepada syarat normatifnya untuk melepaskan hak untuk kepentingan umum, tentu ada ganti rugi kan gitu. Nah, terhadap konteks ini memang dalam tanda kutip memang pemerintah daerah hanya satu cara yang mereka pakai ya gitu. Bahwa objek yang menjadi advokasi masyarakat di lintas selatan kayak di tahun 2022 itu adalah tidak bisa dilakukan proses ganti rugi. Sebabnya apa? Ya, lokasi yang dilintasi menuju kawasan ekonomi khusus ke Golomuri itu adalah HPL gitu, mau dan tidak mau dan suka atau tidak suka itu sudah disertifikat oleh kementerian. Itu sehingga atas dasar itu saya kira pemerintah daerah juga berdasar atau pemerintah pusat pada saat itu. Sebagai alat kekuasaan ya, instrumennya bahwa itu adalah HPL. Gitu. Nah, sehingga HPL ini memang munculnya di awal tahun 2002 sejalan dengan adanya program jalan lintas selatan itu. Namun demikian terhadap polemik yang ada di masyarakat ini, kami di Aliansi Masyarakat Adat Burak Bersatu, kebetulan saya di Komisi Hukumnya untuk mengadvokasi ini, kita memang sudah melakukan advokasi ya. Dan sebagaimana di dalam kesepakatan kita di aliansi ini, kita ada dua pola yang kita pakai. Yang pertama adalah advokasi non litigasi dan yang kedua adalah litigasi. Nah, persoalan non litigasi ini kami sudah melakukan advokasi di pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait, yaitu Dinas Nakentrans Kabupaten Manggarai Barat, ya, kemudian ke gedung DPRD melalui rapat dengar pendapat RDP gitu. Yang pada prinsipnya setelah kita melakukan audiensi dengan pemerintah daerah juga melalui RDP kemarin itu, bahwa pemerintah daerah dalam konteks ini Kementerian Dinas Nakentrans ya berdalil bahwa kami tidak punya kewenangan untuk melepas gitu. Dan ini kan mengacu kepada surat edaran menteri ya pada tahun 2020. Itu kan mulai mencuat persoalan ini. Itu ada surat edaran menteri itu yang saya pegang di tahun 2002 yang kemudian oleh kementerian itu memberitahukan kepada unsur kepentingan di daerah, di provinsi maupun di kabupaten, untuk kemudian meninjau dan atau menertibkan kembali tanah-tanah restan atau tanah-tanah sisa dari program pemerintah transmigrasi pada saat itu. Begitu. Namun di tahun 2020 itu sejak dikeluarnya surat edaran itu rasanya adem-adem aja, kan gitu. Adem-adem aja dan proses permohonan sertifikat warga juga jalan. Dan saya termasuk orang yang mengajukan permohonan sertifikat di tahun 2021 akhir ya. Itu tetap jalan aja. Gitu. Baru kemudian mencuat di publik ini kan di awal tahun 2002. Sejak pembangunan. Ya awalnya itu ya mencuat sejak adanya program lintas selatan itu. Itulah yang kemudian membuat masyarakat bahwa ya memang ini serius itu adanya HPL ini. Iya. Oke. Nah, dari sekian RDP itu kan ada nggak mereka kasih solusi waktu itu? Ya, persis. RDP pada saat kan kadang juga kalau ngomong RDP ini kan itu juga memang ini. Saya itu dengar beberapa kisah RDP gitu. Pertanyaan yang menarik, mungkin itu ada perlu session khusus. Iya. Seberapa eksekusi penting nggak nih RDP ini kan? Ujung akhirnya kan nanti hanya rekomendasi. Itu kalau Bupati mau dengar rekomendasi dewan gitu. Ya, betul. Jadinya ajang curhat aja itu. Ajang curhat. Kan gitu. Persis, kan gitu. Gitu, ajang curhat gitu. Nah, tapi ada nggak langkah pemerintah setelah itu, pemerintah daerah setelah dilakukan RDP, datang ke dinas? Ya, memang hasil terakhir kita advokasi non litigasi itu baik di dinas maupun di RDP itu bahwa di catatan terakhir itu
pemerintah daerah punya atensi lah terhadap persoalan ini. Hanya saja setelah melakukan kajian internal mereka untuk mereview HPL ini membutuhkan anggaran sekitar 400 juta. Terus 400 juta. Nah kemudian oleh dinas terkait kemudian mengajukan ini ke lembaga DPR untuk diparipurnakan untuk dalam bentuk perda gitu. Namun pada saat itu kami terus kawal, ya kawal terus. Kami beranggapan pada saat itu ini pemerintah daerah bersama lembaga DPRD mudah-mudahan ya mereka serius untuk mengeksekusi sesuai yang dijanjikan oleh mereka. Ya, tapi faktanya kan ya, sampai hari ini itu mau dianggarkan di mana katanya kemarin? Dianggarkan di APBD 2 Perubahan. ada APBD perubahan pada saat itu. Itu nggak bisa ditetapkan tuh APBD perubahan kita pakai perkada tuh. Itu yang terjadi kan hari ini. Ya, terlambat ini tuh Om Nuri, terlambat lakukan asistensi. Justru itu. Sehingga ketika kita melihat tahapan-tahapan itu yang terjadi ada gagal pemerintah, saya melihat ini kan bukan gagalnya pemerintah dalam hal ini eksekutif saja bupati, tapi saya melihatnya justru yang punya gagal, yang punya andil besar di sini adalah DPRD itu sendiri sebagai lembaga kontrol atau pengawas. Kenapa kemudian mereka tidak ya kawal ini soal yang menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRD pada saat itu kan gitu, sehingga sampai terjadi ada tidak terjadinya karena lambat dan lain sebagainya, sehingga APBD perubahan itu kan ya seperti yang ditahu oleh kita semua itu kan tidak ya kalau ngomong kegagalan DPR kawal pokirnya sendiri aja kadang susah. Justru itu. Gitu. Tapi yang kayak gini, akhirnya teman-teman ke Jakarta kan? Ya. Ke Jakarta, itu yang saya mau tanya. Benar nggak HPL ini akhirnya? Oke. Itu kan pertanyaan. Jangan sampai hanya tanya inilah, dagelan aja gitu. Itu pertanyaan yang bagus dan advokasinya bagus. Begini Bung Iron, terkait dengan persoalan ini kan memang kita berada dalam posisi penasaran juga pada saat itu. Ya, jadi kita ribut-ribut di daerah. Ya, di beberapa media juga Kepala Dinas Ibu Nei ya menyatakan di beberapa media juga bahwa HPL ini sudah lampu hijau oleh kementerian. Namun lampu hijau ini konkretnya untuk mengeksekusinya seperti apa kan tidak dijalankan. Dan faktanya HPL ini kan sudah diketahui oleh pemerintah daerah itu sejak tahun 2020 sejak adanya surat edaran itu. Tapi kan adem-adem aja. Dan baru mencuat itu di tahun 2002. Itu artinya menurut kami selaku masyarakat aliansi dalam hal ini, aliansi masyarakat adat Burak, ya memang pemerintah daerah ini tidak serius gitu. Apalagi begini, soal bicara transmigrasi ini kan ada yang namanya di dalam asas otonomi daerah kita ini kan merupakan bagian pilihan ya pilihan yang bisa diambil oleh daerah itu sendiri kan gitu. Tapi pemerintah daerah tidak gesit. Pertanyaannya begini, Bung Iron. Ini transmigrasi ini sesungguhnya jalan tidak di Manggarai Barat ini program, kan gitu. Ya, jalan tidak. Saya kira kan urusan lain itu transmigrasi kan? Justru itu. Urusan lain itu HPL itu. Iya, urusan lain itu. Andai saja misalnya transmigrasi di bagian dari HPL, andai kan. Gitu. Ini kan menjadi urusan konkuren atau pilihan ya dalam konteks otonomi daerah. Tapi faktanya itu tidak jalan programnya. Nggak konkret aja dari jalan sana. Tanya nggak itu sertifikat sertifikat yang 3.000 itu benar nggak itu sudah tercatat dalam sebagai aset pemerintah? Jangan sampai dia hanya jadi kertas saja. Persis. Kemarin kami sudah melakukan advokasi itu ke kementerian terkait. Kebetulan di situ kan yang membidangi aset itu kan namanya Biro Hukum Keuangan dan Aset Negara ya. Itu dibidangi ada namanya Ibu Nita ya, Nita Andinita kalau tidak salah ya di dalam. Jadi di beliau ini membidangi soal aset. Apakah kemudian terkait dengan HPL 0197 itu sudah terdaftar ya selaku subjek hukumnya di kementerian itu. Nah, kalaupun sudah terdaftar, apakah sudah terinventaris di aset negara? Karena jangan salah Bung Iron, bahwa ketika misalnya terdaftar, ya kalau terdaftar itu kan masih ada ruang kemudian Kementerian Transmigrasi dalam hal Kementerian Desa ini punya ruang untuk melepaskan hak ini secara tanpa melalui putusan hukum. Gitu. Namun yang fatal itu adalah ketika misalnya HPL ini, sertifikat HPL ini terinventaris di terdaftar di aset Kementerian Transmigrasi, lalu kemudian didaftarkan dalam bentuk aset negara. Ini kan soalnya lain lagi karena menyangkut ke keuangan negara. Iya, pelepasannya itu. Ya,
harus melalui putusan hukum. Putusan Gitu. dan rumit juga itu, Ya, panjang rumit juga. juga. Dan panjang prosesnya ya. Kita tahu saja ya, berusaha dengan pemerintah ini kan Bung, sama aja kita tabrak tembok kan. Gitu. Sehingga terhadap advokasi ini memang kami dari LSI Burak Bersatu ini harus hati-hati gitu. Tidak langsung kemudian tembak sana tembak sini. Kita harus pastikan dulu bahwa apakah betul ya HPL ini betul terinventaris, tercatat di kementerian. Iya, terinventaris. Dan kemarin itu alhamdulillah dan puji Tuhan ya, kita sudah petunjuk dari mereka terkait dengan ini. Silakan mengajukan surat itu dari Biro Hukumnya untuk menanyakan spesifik kaitan dengan apakah HPL 0197 wilayah Masan Tanggar itu sudah terinventaris. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah terinventaris, apakah sudah tercatat di aset negara gitu. Nah, kalau misalnya nanti terdaftar ya, nanti kami akan jawab. Sehingga terhadap surat kami itu di hari Rabu ya, makanya kami itu dari hari Rabu kita ketemu Ibu Nita itu bagian aset itu, yang tadinya kami agendakan hak Kamis itu atau Jumat kita balik Labuan Bajo, tapi karena menunggu jawaban surat itu sehingga kami undur balik. Sehingga di hari Jumat itu kami langsung ketemu Pak Dirjen yang membidangi bagian ini, kemudian kami melalui protokoler yang ketat di sana, sehingga kami diberikan ruang untuk ketemu. Nah, terhadap surat kami itu secara gamblang dijawab oleh beliau bahwa terhadap sertifikat HPL 0197 itu tidak atau belum terdaftar di aset di Kementerian Transmigrasi Desa. Gitu. Dan juga kalau belum terdaftar ya tentu tidak terinventaris sebagai aset negara. Sehingga atas dasar jawaban lisan itu kemarin saya bersama Ketua Aliansi namanya Pak Jurae ya, bersama Pak Syukur Abdullah bagian penelitian di Aliansi itu menyampaikan kepada Dirjen pada saat itu agar surat kami ini, karena ini dalam bentuk surat, mohon juga Dirjen menjawabnya dalam bentuk surat. Gitu. Karena beberapa poin itu kemarin kami memang rekam ya pernyataan Pak Dirjen bahwa intinya Dirjen bilang kita jangan bahas lagi soal syarat tertib apa, kita sudah tahu lah, lewat lah. Memang ini kan syarat-syarat administrasi penuhi, namun kita menghemat waktu untuk diskusi ini, ya pada prinsipnya HPL ini mesti kita harus cabut. Oke. Suratnya dikasih nggak? Sudah Janjinya kemarin kan hari Senin, itu melalui stafnya dia, gitu. Karena dia bilang pada saat itu untuk saat ini tentu ini menggunakan email. Ya gitu. Nanti kita akan sampaikan di hari Senin gitu. Namun sampai hari Senin kemarin belum juga terima di kami surat ini, dan memang ini menjadi kewajiban kami untuk kemudian tetap kita follow up. Ya, karena bagaimanapun Bang Iren, kita ketahui kan sistem administrasi di negara kita ini harus kawal. Gitu. Kalau saya simpel aja, kalau memang tidak tercatat, itu hanya kertas saja, udah kembalikan aja. Ya, kembalikan kepada rakyat, kan gitu. Ya. Itu kan mudah, dan bisa gunakan cara lain juga, gugat aja itu Pak Tony. Pak Tony kan pengacara itu. Ya, betul sekali, betul sekali. Memang pola-pola atau langkah-langkah yang kami ambil kemarin ini kan ada dua aspek itu, non litigasi dan litigasi. Dan kami punya cara pandang dan berpikir prasangka baik bahwa pemerintah dalam konteks ini tentu berpikir tentang masyarakat umum lah, gitu. Sehingga melalui advokasi non litigasi saya kira ini cukup untuk menjawab supaya bisa dilepas saja, karena di dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001 tentang HPL ini, ya, syarat untuk dicabutnya HPL itu kan di pasal 14 ayat 4 itu, yaitu berkaitan dengan adanya cacat administrasi kan gitu. Terus yang kedua ya bisa dilepaskan oleh si subjek hukumnya manakala terpenuhi cacat administrasi. Dan syarat catat administrasi ini setelah kita lakukan kajian, kemudian kita ajukan kajian akademis seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu, kita lampirkan dalam permohonan itu di kementerian, itu memenuhi syarat gitu. Ya, gini, kalau saya kan gini, kalau tidak tercatat di ini sama persepsi ya. Kalau memang dia tidak tercatat di aset kementerian, berarti kan bukan HPL. Ya, betul. Nah, ini bukan HPL, kan ini. Ketika ada dalam data pemerintah kan berarti di HPL. Nah, kalau tidak ada, berarti bukan HPL. Bukan. Berarti tidak ada pelepasan. Tidak ada pelepasan. Udah tinggal dinyatakan bahwa itu kami tidak punya tanah di sana, bahwa itu ada tanah pemerintah, tanah masyarakat. Ya udah. Kan itu.
Gimana betul. itu? Kalau itu logika saya lah gitu. betul, kalau syarat normatifnya apa yang disampaikan oleh Bung Iron itu persis seperti itu. Hanya memang saya melihatnya kementerian dalam konteks ini mereka lebih hati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Karena faktanya hari ini sertifikat itu ada dan mereka butuh ketemu dengan Kementerian ATR ya. Selaku lembaga otoritas yang mencatat itu dulu itu. Sekalipun ya sampai hari ini tidak terdaftar menurut versinya mereka gitu. Sehingga ya. Saya hanya takut gini ya, Om Tony. Ini juga ketakutan banyak pihak. Ya. Suka tidak suka perampasan tanah rakyat itu kan sering terjadi. Ya. Kadang review juga, kita mau review nih. Ya. Reviewnya mau gimana tuh? Ya. Apakah diserahkan kepada rakyat? Kan di sana udah jelas nih batas rakyat ini di sini. Orang udah tahu nih translok itu sampai di sini. Ya. Kan itu. Ya. Paling yang agak ribut sedikit kemarin itu antara orang Berata ya. Dengan lemes, tapi kayaknya udah selesai deh itu. Kan itu urusan keluarga lah, urusan sama saudara lah. Tapi takutnya kan gini, nanti diatur yang sisa kemudian diambil lagi. Itu kan yang ditakuti. Betul. Persis. Kan bisa juga gitu. Iya, persis. Makanya advokasi kami ini kan itu tadi ada 2 langkah gitu. Dan konsisten memang kami dari awal aliansi ini menghendaki supaya tidak melakukan review, tapi dicabut aja. Karena antara review dengan dicabut itu kan tentu punya konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau review ya tentu sebahagiannya tetap menjadi milik negara dalam hal ini kementerian terkait, ya baru sebagiannya milik warga. Namun untuk memenuhi syarat review itu kan ada kewajiban-kewajiban warga gitu. Seperti misalnya yang disampaikan oleh dinas terkait sebelumnya adalah menyediakan data-data seperti titik koordinat, alas hak ya. Sehingga kalau dalam konteks ini kita tahu Pak Bung Iren bahwa masyarakat ini kan tidak punya cukup ya instrumen untuk melakukan beberapa hal tadi itu. Makanya saya bilang ini pemerintah daerah ini tidak serius gitu. Kalau serius itu kan ya silakan pemerintah daerah melakukan itu gitu. Ya bisa saja benar tidak serius atau ada yang mau cawe-cawe juga. Ya, tidak serius dalam konteks ini kan dalam tanda kutip. Cawe-cawe bisa juga kan? Ya. Bisa juga cawe-cawe gini ya. Udah nanti saya bantu, tapi bagaimana saya? Oh iya. Karena gitu juga. Bisa, tapi saya yakin nggak di Manggarai Barat nggak kayak gitulah. Ya. Kita intinya gini terhadap HPL ini, Bung Iron. Kita sudah melakukan upaya ini sampai kementerian itu, sampai sudah menjawab ada jawaban seperti itu. Namun secara suratnya, tersiratnya itu kan belum kami pegang. Itu artinya kami anggap ini kan belum final. Seperti pertanyaan Bang Iron tadi, kemungkinan untuk gugat ke pengadilan itu, saya kira kita tetap akan mengambil langkah itu manakala nanti dalam mereview itu tetap saja merugikan kepentingan atau hak-hak masyarakat adat 4 desa ini. Kan kita kan belum melihat secara normatif formalnya di dalam jawaban dari menteri itu, yang walaupun kemarin hanya dalam bentuk lisan gitu. Artinya peluang atau perjuangan dari masyarakat Mamba ini tidak hanya cukup sampai di advokasi non litigasi kemarin itu ketemu kementerian baik masih panjang desa, ya masih panjang sampai kemudian ya benar-benar final gitu, clear ini soal HPL ini. Gitu. Ya. Terima kasih. Sudah penjelasannya, tapi setidaknya rakyat itu punya harapan lah. Dia memiliki harapan bahwa oh ya ini ada peluang daripada kaget-kaget hilang kan. Kasus Rempang itu kan takutnya Rempang itu bisa aja terjadi seperti itu. Makanya dengan informasi ini yang kita tunggu sekarang, dan saya kira masyarakat di selatan itu juga menunggu surat itu muncul. Sebelum saya tutup gini, terakhir di bagian Dirjen kemarin itu mereka minta kami selain lanjutkan permohonan kemarin, minta juga lampirkan surat permohonan review yang dari kabupaten gitu. Karena bagaimanapun ini soal wilayah administrasi pemerintah, jadi wilayah juga atau kabupaten juga ya mesti harus dilibatkan dalam konteks melakukan review ini. Dan kemarin itu ternyata surat itu ada di tahun 2022 yang dilakukan oleh Bupati. Ada suratnya saya pegang memang, tapi faktanya Bung Iron, itu surat itu tidak ada di kementerian. Sampai kemarin kami itu diminta untuk dikirim kembali suratnya. Sehingga memang urusan di Republik ini, Bung, harus kembali kata kuncinya tadi adalah
tidak serius. Tidak serius. Nah, kalau serius itu kan memang ya seperti yang kami lakukan kemarin itu. Tunggu ada jawaban itu baru kita bangun. Oke. Begitu. Terima kasih Om Tony. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Terima kasih. Dan jangan pernah letih untuk berjuang untuk rakyat. Itu pasti.